Apa sih biasanya Pak kejahatan di perpajakan yang Anda ketahui? Dulu waktu kami pernah melaporkan kasus itu, si wajib pajak ini kebetulan sebagai account representatif, dia membuat semacam nama halusnya tax planning. Ya. Tax planning itu gimana ngatur pajak dari satu perusahaan atau seorang. Nanti biar dia dari sudut perpajakan aman. Nah di sini kan tax evasion kan menyimpang, diatur oleh si konsultan yang orang pajak ini ya, yang tadi disebut ada dukunnya dari si warga binaan wajib pajak itu. Kalau yang lain-lain ya bisa saja misalnya terkait dengan pengadilan pajak ya. Mereka kan bisa ngajuin keberatan, terus bisa berikutnya ke pengadilan pajak. Di situ kalau dia katakanlah bermain dengan orang pajak yang menangani itu, kemungkinan besar ya dia posisinya lebih kuat. Bisa juga dalam bentuk pajak-pajak terhutang itu dinegosiasikan ya. Yang seharusnya misalnya 50 M, udah nggak usah bayar 50 M lah, bayar separuh aja 25, nanti 25 bakdu bagi 2 gitu. Bisa juga yang lain-lain sih, banyak sekali sebenarnya. Kalau dalam kasus Rafael misalnya Pak, harta yang sedemikian besar, kemudian kemarin KPK menyebutkan hal menarik bahwa hartanya, yaitu mobil Rubicon yang ramai diperbincangkan itu disebut bukan miliknya, terus kemudian itu milik kakaknya, kemudian juga motor gedenya ternyata tidak punya surat-surat yang jelas. Itu adalah modus-modus yang biasa terjadi. Anda lihat. Jangan pernah percaya bahwa kebenaran formal itu adalah sama dengan kebenaran material. Misalnya saya bukan atas nama saya, tapi atas nama kakak saya orang lain. Tapi dalam hukum kita melihat kebenaran material itu siapa yang benar-benar mengendalikan, siapa beneficial owner dari perusahaan ataupun kegiatan ini. Kalau dia yang beneficial owner sehari-hari, dia mengendalikan barang ini, perusahaan ini, sebenarnya secara de facto dia yang punya sebenarnya. Dan memang salah satu modus tindak pidana termasuk cuci uang adalah bisa dia pakai orang lain ya, bisa dia pakai korporasi, yang penting dia controlling, mengendalikan, itu yang paling penting. Pak Yunus, pada zaman Anda, kasus Gayus Tambunan itu menjadi pengungkapan mafia pajak terbesar kala itu ya. Apakah Anda melihat kasus RAT ini memiliki modus yang sama dengan Gayus? Kurang lebih hampir sama ya. Sebenarnya dari LHKPN itu udah merupakan pintu masuk sangat baik, apalagi udah ada hasil analisis. Nah kalau saya boleh cerita, di luar itu ada pernah ditulis di buku mengenai pendekatan lifestyle analysis ya. Satu lagi pendekatan income statement analysis dalam membongkar kasus korupsi dan cuci uang. Misalnya begini, ini kok pejabat cuman golongan 3 misalnya, tapi lifestyle-nya ya, punya perusahaan, rumah, punya real estate, aset yang luar biasa. Aset luar biasa, nggak seimbang dengan income-nya. Harusnya dicari sumbernya. Banyak. Itu sulit nggak Pak? Karena kan KPK menyebut bahwa ini tuh susah, ini tidak sederhana. Makanya tidak selesai kasus Rafael ini waktu dilaporkan oleh PPATK tahun 2012. Jadi kalau niat dan komitmennya kuat, ya semua niatnya harus dibilang bisa. Kalau kita mau bersih dari para pejabat-pejabat nakal, baik itu di pajak atau di lembaga lain, apa yang harus dilakukan negara, Pak? Nah, integritas ini memang pekerjaan yang berat dan bukan hanya dicukupkan gajinya ya, tidak cukup gaji besar orang menjadi pencuri juga masih ada ya. Tapi sistem juga dibuat lebih baik. Kemudian yang paling penting juga untuk Indonesia contoh dari atas, role model dari atas. Di Indonesia ini kita kekurangan role model ini, yang baik-baik maksud saya. Selain itu enforcement kalau menurut saya, untuk sementara kita lihat sudah cukup bagus ya, Menteri Keuangan secara responsif ya, membebaskan 2 orang pegawai yang terkait dengan ini, itu udah positif. Tinggal follow up-nya bagaimana sehingga ada efek jerah buat yang bersangkutan, ada deterrent buat yang lain. Pak Yunus Hussein, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK 2002-2011. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Yunus. Ya, semoga. Rasanya agak aneh kalau tiba-tiba hartanya meloncat setinggi itu. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah tolong kasihan saya ya.
Direktorat Jenderal Pajak tengah jadi sorotan setelah kasus Rafael Alun Trisambodo, saudara, sampai muncul ajakan ekstrim untuk tak lapor SPT. Bagaimana kemudian Dirjen Pajak akan mengendalikan situasi ini dan juga memastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saya sudah bersama dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, ada Pak Suryo Utomo. Pak Suryo, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Alhamdulillah, apa kabar Niluh? Sehat Pak. Pak Suryo, saya ingin mulai dulu dengan apa yang disampaikan Ibu Menteri di akhir tahun 2022, menyebut bahwa pencapaian target pajak sudah merata di seluruh wilayah dan melampaui bahkan 10,06% dari target. Nah, ini kan sesuatu yang perlu diapresiasi. Saya ingin tahu dulu kenapa bisa seperti itu, Pak? Bahwa penerimaan pajak ya nggak bisa terlepas dari yang pertama pemulihan ekonomi. Ada beberapa sebab pemulihan ekonomi ya, termasuk harga komoditas yang tinggi kemarin ya, yang memberikan dampak yang betul-betul luar biasa kepada penerimaan negara. Di samping ya memang aktivitas-aktivitas layanan kemudian pengawasan yang kita berikan atau kita lakukan terhadap masyarakat wajib pajak. Dan di samping itu juga ada implementasi program pengungkapan sukarela kemarin juga memberikan dampak ya. Dan termasuk juga tadi implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan tren yang positif di 2022, tentu ada harapan besar 2023 juga bisa seperti itu, begitu ya Pak Suryo ya? Betul Mbak, aktivitas ekonomi bagus, transaksi barang dan jasa banyak, orang membayar pajak pertambahan nilai. Otomatis dengan sendirinya dia akan menunjukkan peningkatan. Ini yang menjadi keinginan kami, pajak dikumpulkan untuk membiayai negara, untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi mohon kiranya bahwa kewajiban pajak tetap ditunaikan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban warga negara. Tapi ketika kemudian di awal tahun ini ada kasus Rafael sampai muncul ajakan-ajakan ekstrim soal tidak lapor SPT, ini menimbulkan kekhawatiran tidak di hati Anda, Pak? Iya, kalau khawatir pasti Mbak ya, tapi mohon kiranya kita mensikapi dengan lebih dingin gitu ya. Karena yang permasalahan yang muncul ini kan kalau mungkin dapat kami katakan adalah kasus seorang pegawai pajak memiliki sesuatu yang berbeda lah kira-kira. Yang tidak wajar lah dibilangnya kan gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada perpajakan dalam artian hak dan kewajiban antara warga negara kepada negaranya. Jadi saya mohon untuk dapat kita memisahkan lah kira-kira ya. Soal bahwa kita dikejar atau pajak kita dikejar oleh negara, tetapi kok negara tidak kemudian berani mengejar ke pegawainya sendiri. Ini kan sesuatu hal yang perlu dapat penjelasan clear dari pemerintah, dari Anda selaku Dirjen Pajak untuk informasi ini tidak simpang siur begitu Pak. Baik Mbak, jadi kalau mungkin bagi kami yang aparatur sipil ya atau pegawai negara ini kan ada kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki, kan gitu ya. Iya. Dalam lembar LHKPN. Jadi pertanggungjawaban satu di situ. Kemudian yang kedua, sebagai wajib pajak pun kami juga wajib menyampaikan SPT, kan gitu dong. Jadi secara konteks pasti akan dilakukan analisa atau evaluasi di masing-masing unit. Secara prinsip Pak, semua informasi data yang dikumpulkan atau data yang diterima ini akan kami tindak lanjuti. Dan ini terima kasih nih masyarakat wajib pajak kan memberikan data kepada kami nih bahwa yang bersangkutan memiliki sesuatu kan gitu kan. Jadi untuk kepentingan perpajakannya kami coba akan lakukan analisa terkait relevansi ya antara data yang didapatkan atau kami dapatkan dengan pelaporan yang sudah dilakukan selama ini. KPK menyebut ya bahwa ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Kalau geng saya belum, ya saya nggak tahu nanti kalau ini masing-masing kita nggak percaya. Tapi tentu warning internal Anda lakukan dong setelah ini. Oh iya, kami akan melihat Mbak kira-kira seperti apa ya istilah kata bahasa pesan itu ada dan kami coba akan lihat nih kira-kira ada kesamaan cerita nggak kan gitu ya. Karena tadi kami memiliki 45 ribuan orang kan gitu ya. Yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dan kami akan lihat nih. Bahkan ada yang menyebut 5%, ada sekitar 5% masih pegawai pajak yang nakal, katanya begitu. Itu kan perlu assessment dan perlu kita dalamin ya. Ini terima kasih informasi ini yang kami dapatkan kan. Saya belum berani mengatakan bahwa itu betul kejadiannya kan. Tapi ini menjadi
menjadi bahan bagi kami untuk melihat ke dalam. Kami memiliki unit kepatuhan internal kan gitu kan. Kalau ada pihak lain menginformasikan bahwa yang bersangkutan memiliki apa, monggo. Kami membuka saluran komunikasi yang sangat terbuka bagi tidak hanya pemilik informasi. Pada internal kami juga kami lakukan. Unit kepatuhan kami pasti akan menindaklanjutinya. Pajak yang memiliki harta tidak wajar ini bukan yang pertama. Sebelumnya pernah ada kasus Gayus, ada kasus Aingin, Prayitno Aji, kemudian sekarang kasus Rafael. Enggak henti-hentinya Direktorat Jenderal Pajak ini mendapat sorotan dari publik. Kepercayaan publik pada Direktorat Jenderal Pajak ini wajib untuk dikembalikan, dikuatkan lagi begitu Pak Suryo. Apa yang langkah yang Anda lakukan sekarang ke depannya ini menjadi yang terakhir di Direktorat Jenderal Pajak? Jadi momentum-momentum seperti ini malah menjadi cambuk bagi kami. Kami punya sejarah pada waktu itu yang Mbak sebut ya, case Gayus. Momentum bagi kami untuk melakukan perubahan, perbaikan. Karena perbaikan itu nggak akan pernah selesai, Mbak. Kapanpun juga perbaikan itu nggak akan pernah selesai. Kawasan internal diperkuat ya Pak? Pasti. Di kementerian kan sudah dibangun sekarang nih, Mbak. Di Kementerian Keuangan, bagaimana kita terus memperkuat nih, three line of defense kita. Minimal menutup celah kan gitu ya. Kalau kejadian, ya kita pasti tanganin kan gitu ya, Mbak ya. Penindakan kita jalankan. Tapi ke depan kan kita pasti harus mencari nih, mana-mana lubang yang bisa digunakan dan harus kita tutup. Bagaimana kita melakukan evaluasi, analisa, sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal. Mungkin mohon maaf, kami mengakuin lah deteksi awalnya nggak cukup kuat kan gitu ya, sehingga tiba-tiba muncul di belakang. Pak Suryo Utomo, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Suryo. Terima kasih Mbak Niluh, sehat selalu.